Langsung recording in progress. Thank you. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung kembali. Saat ini kita sedang proses ad meeting. Ada beberapa teman-teman yang belum bergabung, sedang proses. Dan kita akan mulai mungkin sekitar 1 menit lagi ya. Oke. Selamat sore juga Mbak Maya. Terima kasih sudah bergabung. Untuk teman-teman yang lain, silakan enjoy your time, sit, relax. Jika masih dalam pekerjaan, teman-teman bisa mendengarkan. Jika ada yang mau on cam, silahkan. Alhamdulillah ada Mas Alfian Fahri yang sudah on cam juga. Belakangnya adalah pantai gitu ya, jadi pengen liburan saya Mas. Selamat bergabung juga untuk teman-teman semuanya. Kita akan mulai dalam beberapa waktu yang lalu. Oke. Waalaikumsalam Mas Yanuar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat sore semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan kembali lagi bergabung dengan kami di kemahasiswaan dan juga di Unsia dalam webinar persiapan perkuliahan. Ya, jadi teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Sebentar lagi teman-teman akan mulai perkuliahan nih. Nah, jadi kami intensifkan begitu ya pertemuan-pertemuan seperti ini. Kalau biasanya di hari Jumat jam 4, nah hari ini ada satu webinar yang menghadirkan narasumber yang penting banget nih untuk usia dan juga buat teman-teman untuk kenalan begitu ya. Karena beliau ini memegang kuncinya akademik ya. Jadi kuncinya nanti nilai kalian, proses dan segala macam itu. Nah, Bapak yang satu ini itu em, sangat paham sekali terkait dengan hal tersebut. Nah, kita sudah punya narasumber yang sudah hadir, Bapak Kandidat Doktor, Bapak Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom. Selamat sore, Pak Ikhwani. Selamat sore Bu Meta. Selamat Ini sore. Sehat, sama Pak? Bu Meta senior saya malah udah duluan mulainya. Saya kan baru Amin, mulai. amin, amin, amin gitu ya. Amin. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah Bu Meta. Bu Meta gimana? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Di Alhamdulillah, sehat selalu. Mudah-mudahan. Karena kalau ketemu sama teman-teman ini luar biasa semangatnya ya. Nah, karena teman-teman udah Mas Albrian juga, tadi juga teman-teman yang lain. Ini semangat, Pak, untuk mendengarkan kita, untuk siap. berdiskusi dengan kita. Jadi nanti Pak Ikhwani sudah siap belum? Siap. Sudah Sudah siap siap ini ya. menyambut Oke. teman-teman. Nah, teman-teman nanti teman-teman akan diberikan informasi terkait dengan hari ini kita akan bicara tentang sistem akademik begitu ya. Jadi kalau yang sudah pernah apa namanya tahu menginfokan atau mungkin bisa mendengarkan dari teman-teman PMB begitu ya terkait dengan proses akademik kita dan juga di beberapa pertemuan kita sebelumnya ya. Saya sudah pernah share terkait dengan apa sih aktivitas perkuliahan gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lebih jelas mendengarkan seperti apa nih dari pakarnya langsung, dari Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Siber Asia. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan mempersilahkan Pak Ikhwani. Tapi sebelum itu Pak Ikhwani, izin ya Pak. Jadi Boleh? teman-teman, ini sudah direcord ya. Jadi saya juga sudah menunaikan PR saya sebelumnya ya. Ada dua link apa namanya rekaman kita sudah kemudian saya sampaikan juga dan nanti untuk ini nanti Kak Fadila akan bantu juga untuk sharekan ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa sampai akhir begitu ya atau teman-teman yang saat ini mungkin tidak tidak berkesempatan untuk bisa join, jangan khawatir karena nanti akan ada link rekamannya dan akan kita share juga. Yang pasti adalah mohon diperhatikan tulis apabila teman-teman misalkan ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan. Nah, teman-teman bisa tanyakan kepada Pak Ikhwani. Saya akan mengiringi perjalanan teman-teman. Dan kalaupun misalkan setelah ini ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Welcome to join. Welcome to chat me anytime. Mudah-mudahan saya bisa membalas teman-teman semuanya. Sehat selalu ya. Buat teman-teman semuanya, semangat kuliah. Dan selamat mendengarkan Pak Ikhwani. Pak Ikhwani, the time Baik. is yours. Siap. Terima kasih Bu Meta. Aku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Asia yang sudah memberikan waktu dan kesempatan ya untuk bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa baru ya, bukan calon lagi nih sebenarnya. Tinggal menunggu saja nanti untuk memulai perkuliahan di Ganjil 24-25 ya, teman-teman. Ini kalau saya lihat sudah 160 nih yang hadir. Jadi
untuk mempersingkat waktu, saya izin ya teman-teman untuk coba share materi kita pada sore hari ini sebentar. Nah, baik. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, nah karena tadi saya lihat kita eh, akan ngobrol santai ya terkait dengan proses pembelajaran. Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Meta. Ini bisa dibilang salah satu dari banyaknya kegiatan yang akan teman-teman lakukan. Jadi kan berkuliah di Unsia itu tidak hanya akademik saja sih teman-teman. Ada proses eh, di luar akademik juga yang harusnya bisa teman-teman ikuti nantinya. Nah, nanti selama teman-teman berkuliah ya, kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun, nah teman-teman akan berkaitan langsung lah dengan proses pembelajaran yang sudah didesain oleh tim di Universitas Berasia agar nantinya teman-teman menjadi lulusan di Universitas Berasia. Oke, baik. Kita lanjut saja ya untuk materi kita pada sore hari. Nah, tadi kan di halaman screen teman-teman lihat ya tadi ya, learning design process. Nah, itu apa sih, Pak? Jadi pasti kan timbul ya pertanyaan ya ketika menemukan istilah baru atau yang kurang familiar. Jadi apa sih learning design process itu? Nah, learning design process itu adalah rancangan proses pembelajaran nih, teman-teman. Di mana di situ ada siklus proses pembelajaran mahasiswa yang dirancang oleh tim di Unsia dengan melibatkan metode dan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau learning outcome berbantu LMS. Nah, nantinya kita juga sedang mengembangkan ya Bu Meta ya dari tim Unsia untuk LMS yang paling mutakhir lah bisa dibilang yang tidak ada atau belum ada di universitas lain seperti itu. Nah, prinsipnya ini teman-teman, proses pembelajaran kita itu berbasis inovatif, mandiri, terbuka, dan yang paling penting adalah fleksibel nih teman-teman. Jadi nanti fleksibilitasnya akan kita bicarakan di slide selanjutnya. Jadi di sini tim di Unsia ini sudah meramu ya teman-teman ya bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu mulai dari profil lulusan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, terus perkuliahan yang dilakukan di dalam LMS-nya, serta bagaimana mengukur ya tingkat pemahaman teman-teman terhadap materi melalui assessment yang menjadikan atau memberikan output learning outcome itu menjadi satu kesatuan yang utuh, teman-teman. Nah, di situ nantinya dari semua proses itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi tentunya kita di Unsia, kita sudah 4 tahun, kita selalu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Jadi mana yang belum atau mana yang kurang itu akan kita perbaiki melalui masukan-masukan baik itu dari teman-teman mahasiswa, teman-teman Bapak Ibu dosen dan stakeholder lainnya. Jadi kita Unsia itu willing to listen ya. Jadi kita selalu mendengarkan pendapat ataupun masukan terkait dengan hal-hal yang bisa kita upgrade ataupun perbaiki dalam sistem pembelajaran kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini lagi ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ya berkuliah di konvensional, pasti teman-teman seringnya ya itu menemukan proses pembelajaran dengan model synchronous learning, di mana kita bertatap muka langsung ya dengan Bapak Ibu dosen. Tapi di Unsia ini kita ada dua model nih teman-teman dalam pembelajaran. Jadi ada synchronous learning dan asynchronous learning. Di mana synchronous learning tadi adalah proses pembelajaran di mana teman-teman mahasiswa itu mengakses pembelajaran pada waktu yang sama dengan dosen ataupun tutor. Nah, tutor itu sebenarnya eh, nama lain dari dosen ya, di mana di Bapak, Ibu, ya, tutor itu yang ditugaskan itu akan mengampu mata kuliah dan akan memberikan tutorial kepada teman-teman di mata kuliah tersebut. Nah, bentuk dari synchronous learning itu adalah video conference ya, teman-teman. Sedangkan, nah ini yang memberikan fleksibilitas ya. Di sini ada asynchronous learning nih, di mana
ini adalah sistem pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman mahasiswa itu dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Nah, tadi ya kalau sinkronus atau kita sistem pembelajaran konvensional atau model pembelajaran konvensional itu teman-teman belajarnya di kelas ya. Jadi teman-teman masuk ke kelas selama 2 jam ya kalau 3 SKS, terus nantinya materi-materi itu diberikan selama 2 jam tadi. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses materi mulai dari awal sampai akhir itu selama teman-teman menjadi mahasiswa di Universitas Siber Asia. Namun, walaupun materi ataupun pembelajaran ini dibuka ya selama perkuliahan atau selama menjadi mahasiswa, tapi tetap ya administrasinya ada teman-teman. Jadi untuk absensi itu dihitungnya per minggu nantinya. Jadi teman-teman bisa mengakses kapan saja, di mana saja selama sesi tersebut aktif. Jadi misal teman-teman saat ini masuk ya di semester 1, teman-teman masuk kuliah di hari Rabu mata kuliahnya ya. Itu kan nanti eh, materinya akan di-share di waktu yang bersamaan di hari Rabu. Nah, di hari Rabu itu teman-teman akan mendapatkan materi-materi perkuliahan semua mata kuliah yang diambil pada semester itu. Dan nantinya setelah 1 minggu absensi itu akan ditutup. Jadi jangan lupa untuk mengakses materi dan memberikan feedback ya. Jadi diskusi dan lain sebagainya. Nah, di sini tingkat fleksibilitasnya, di mana kalau kita berkuliah di konvensional ataupun di lain selain Unsia ya, itu teman-teman akan dihitung kehadirannya di hari yang sama misalnya. Jadi teman-teman diminta ininya ya, rekapnya, misalnya sudah mengakses materi kah atau hadirkah di kelas. Sedangkan kalau di Unsia, teman-teman bisa akses di hari esoknya ataupun di weekend. Kalaupun teman-teman sedang bekerja atau sedang ada kegiatan lain bertepatan di jadwal mata kuliahnya. Nah, itu yang kita eh, berikan atau kita jadikan fleksibilitas itu sebagai nilai lebih lah pembelajaran di Unsia. Nah, ini terkait dengan perkuliahan eh, strata 1 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat kan untuk menempuh 144 SKS di strata 1 itu dibagi menjadi 8 semester. Ini menurut eh, SNDikti ya. Jadi standar nasional pendidikan tinggi. Di situ ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tapi saya harap jangan ya. Jadi cukup 8 semester. Maksimal nih teman-teman. Kalau teman-teman itu rajin atau teman-teman itu bisa mengejar dari awal atau passing speednya itu tinggi ya dalam pembelajaran, teman-teman bisa hanya menempuh pendidikan selama 7 semester atau 3,5 tahun. Tapi kalau standar atau teman-teman ingin juga menikmati ya bagaimana sih perkuliahan, terus agak cinta Unsia gitu ya, jadi bisa diselesaikan selama 8 semester atau 4 tahun. Kalau di atas itu saya tidak sarankan, jadi jangan sampai teman-teman terlalu terlena ya. Jadi nanti Kaprodi, nanti juga dari Bapak Ibu Sekprodi itu dan juga pembimbing itu ini ya ngetok-ngetok teman-teman ya, ayo 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 lulus lulus gitu. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk selalu update info perkuliahan di prodinya masing-masing. Jadi jangan jangan sampai terlewat ya teman-teman ya. Jangan sampai setiap semester cuma menyumbang ini aja, UKT aja, pembayaran aja. Tapi perkuliahannya tidak diikuti. Itu jangan sampai ya. Nah, untuk semester 1 dan 2 itu sistemnya paket ya teman-teman ya. Jadi mata kuliahnya itu diambilkan berdasarkan standar struktur kurikulum yang ada di prodinya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu mengambil di prodi informatika nih. Itu ada 19 SKS ya kalau saya tidak salah di semester 1 dan 2. Nah, itu sudah paket. Jadi teman-teman mau itu diambilnya lebih tidak bisa,
kurang juga tidak bisa. Jadi sudah menjadi paket untuk perkuliahan. Jadi untuk semester 1 dan 2 itu paket SKS-nya di antara 18 sampai 19 SKS. Tapi nanti di semester 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu teman-teman paket SKS-nya itu disesuaikan dengan capaian IPK, IPS. Jadi IPS semester sebelumnya, mohon maaf. Nah, nantinya ketika teman-teman itu mendapatkan IPS atau indeks prestasi semester yang lumayan tinggi, itu akan disesuaikan tuh. Teman-teman bisa mengambil 20 SKS hingga 24 SKS. Jadi lumayan ya. 24 SKS itu kan memotong masa waktu kuliahnya teman-teman. Jika itu konsisten diambil dalam setiap semesternya. Mulai dari semester 3, 4, 5, 6, dan tentu 7 ya. Nah, bagaimana Pak kalau saya ambil terus 24 SKS itu bisa nggak 6 semester? Tidak bisa teman-teman. Jadi untuk sarjana itu minimal 3,5 tahun. Jadi tidak bisa lebih cepat lagi ya. Jadi untuk kuliah itu semester 7 itu sudah hal yang paling cepat lah atau akselerasi tercepat itu adalah 3,5 tahun. Jika 4 tahun boleh nggak Pak? Boleh. Jadi kita kalau dari kami dari akademik itu menyarankan teman-teman menyelesaikan kuliah di semester 7 dan 8 karena masuknya tetap tepat waktu ya. Kalau lebih dari itu maka akan ada surat cinta ya istilahnya ya, peringatan terkait dengan waktu studi ya. Itu akan diberikan nanti di semester 5, 6 ketika teman-teman progresnya itu terlihat tidak eh, tidak tidak ada pergerakan ya dalam progres perkuliahan atau stagnan, nanti akan diingatkan seperti itu. Nah, itu adalah gambaran ya dari Ih, gue 8 nge-lag semester coy. perkuliahan. Nah, kalau kita breakdown lagi, jadi ketika teman-teman itu nanti di semester 1 ya, ini nanti masuk di bulan Oktober, bulan ini, nanti perkuliahan pertama itu di tanggal 23 ya, di hari Rabu tanggal 23, itu teman-teman sudah memasuki perkuliahan tahap 1 selama 7 minggu. Jadi ada 7 sesi ya di perkuliahan tahap 1. Di mana nantinya gongnya itu di selesainya ada di UTS. Nah, itu ada di pertemuan ke-8. Di mana UTS dan UAS di sini, jadi ujiannya itu bersifat fully asinkron. Jadi teman-teman bisa mengerjakan di mana saja, kapan saja, selama waktu UTS itu berlangsung. Jadi UTS-nya itu dua minggu ya teman-teman ya. UTS maupun UAS itu 2 minggu. Itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ingat, tapi masih dalam koridor waktu ujian berlangsung. Jadi waktunya itu 2 minggu. Jangan kelebihan, teman-teman. Kalau kelebihan biasanya sudah ditutup dan tidak bisa dilakukan kembali. Gitu. Jadi harapan dari kami lagi nih, dari tim di Unsia, teman-teman lakukan di minggu pertama. Jadi misal, ini kan dibagikannya di hari Senin ya, teman-teman ya. Ujian semua dibagikan di hari Senin. Misal teman-teman mengambil 7 mata kuliah, maka akan ada 7 ujian. Nah, di sini teman-teman lihat mana yang bisa dikerjakan pada saat itu, mana yang butuh effort nih. Misalnya biasanya ada yang diskusi kelompok. Nah, itu dijadwalkan mungkin ya di hari libur kah atau di malam hari ketika teman-teman sudah tidak ada kegiatan atau tidak ada pekerjaan lain. Jadi tipsnya itu jangan dikerjakan di akhir. Biasanya kalau kita dapat info itu teman-teman mahasiswa itu menumpuk di akhir sehingga kejar-kejaran nih dengan waktu deadline. Itu jangan teman-teman. Jadi bisa dilakukan di minggu pertama perkuliahan dimulai. Jadinya minggu kedua itu akan digunakan untuk mereview. Jadi dari 7 mata kuliah itu mana yang kira-kira kita belum selesai ya? Nah, itu nanti di-review teman-teman. Oh, ini kayaknya kurang nih. Saya mau ubah atau saya mau update tugasnya. Nah, itu dilakukan di minggu kedua. Tapi kalaupun teman-teman itu ada kegiatan ya, misalnya ini ada juga info ya atau apa izin ya biasanya teman-teman mahasiswa tuh. Eh, Pak, saya lagi di hutan gitu, jadi nggak ada akses internet. Nah, itu bisa dilakukan di minggu kedua. Atau
di minggu pertama coba curi-curi waktu dan lain sebagainya sehingga UTS dan UAS itu bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Kan sayang ya, teman-teman sudah berkuliah, sudah fleksibel, tapi ada nilai yang kurang baik. Nah, di sini tugas itu merupakan komponen dari penilaian. Jadi masuk tugas itu ada di antara perkuliahan tahap kedua, teman-teman. Jadi dari 7 sesi itu akan ada 1 sesi khusus untuk tugas. Nah, nantinya akan di-share oleh Bapak Ibu dosen pengampu di LMS-nya teman-teman, di kelasnya ya. Jadi nanti akan ada infonya. Terus komponen penilaian yang ada di Unsia saat ini ada 4, teman-teman. Kehadiran, ujian tengah semester, tugas terstruktur, dan ujian akhir semester. Nah, untuk absensi, itu kan pasti ada ya. Tadi kan komponen kehadiran sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana sih mengukur absensinya, Pak? Kan kita online ya. Kan kita tidak hadir di kelas secara langsung. Kalau teman-teman di konvensional kan hadirannya ya udah hadir di kelas, maka kita kasih hadir. Kalau tidak hadir, maka absen gitu ya. Nah, untuk absensi mahasiswa di Unsia itu ada 3 poin nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman mengikuti instruksi pembelajaran oleh dosen pengampu. Yang kedua, berdasarkan aktivitas nih teman-teman. Jadi nantinya teman-teman udah pelatihan LMS ya minggu lalu ya. Nah, di situ Bapak Ibu dosen itu bisa melihat aktivitas apa saja yang teman-teman lakukan. Nah, dari aktivitas itu nanti akan diukur ya keaktifannya. Jadi saya sarankan teman-teman membuka LMS itu untuk view materi, download materi, diskusi, terus upload tugas kalau ada tugas, upload quiz kalau ada quiz, terus akses link-link pembelajaran yang diberikan oleh dosen itu akan masuk ke parameter kehadiran. Jadi kehadirannya itu banyak ya jenis bentuk kehadirannya. Jadi saya harapkan teman-teman mengikuti semua aktivitasnya. Nah, untuk Vicon sendiri itu tidak wajib teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ada kegiatan Vicon itu sebagai tambahan teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman bisa ikuti sebagai suplemen ya, agar bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang mengambil mata kuliah yang sama sejawat, tapi tidak diwajibkan. Jadi yang diwajibkan itu adalah kegiatan asinkronnya. Tadi ya, view materi, download, diskusi di dalam LMS, terus upload tugas jika ada tugas, mengerjakan kuis jika ada kuis, dan juga mengakses link-link pembelajaran yang tersedia di LMS. Itu yang kita wajibkan. Tapi kalau Vicon itu tidak wajib. Nah, itu adalah jenis-jenis aktivitas yang nantinya akan dikonvert menjadi kehadiran pada sesi tersebut. Nah, ini tadi ya sudah disampaikan juga di slide yang sebelumnya bahwa untuk SKS yang bisa teman-teman ambil di semester 1 dan 2 itu sistemnya paket. Jadi antara 18 atau 19 SKS. Sedangkan untuk semester 3 dan seterusnya, selama teman-teman masih berkuliah di Unsia, itu maksimal 24 SKS dan ini tergantung indeks prestasi semester sebelumnya. Jadi ketika teman-teman di semester sebelumnya itu mendapatkan IPS 4, maka teman-teman bisa mengambil 24 SKS. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di slide setelah ini. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan bagaimana sih aktivitas pembelajaran online selama 1 minggu. Teman-teman mungkin ada yang pengalaman baru nih pembelajaran online, di mana kalau tadi ya kita bandingkan dengan konvensional, maka ya udah di hari Rabu misalnya mata kuliah itu dijadwalkan, maka di hari itu kita akan menjalankan seluruh aktivitas pembelajaran di mata kuliah tersebut. Nah, tapi di Unsia berbeda teman-teman. Jadi di sini kita mengikuti panduan online learning di mana setiap tahap pedagogi itu dilakukan, mulai dari explanation, enrichment, diskusi, respon quiz dan assignment, dan review dari pembelajaran.
Nah, ini dilakukan selama 1 minggu, teman-teman. 1 minggu itu cukup panjang ya untuk satu sesi, di mana nanti mata kuliah yang dibuka itu teman-teman bisa mendapatkan akses dan administrasi perkuliahannya itu selama 1 minggu. Jadi teman-teman bisa akses materinya dan setiap aktivitas yang dilakukan pada minggu tersebut akan dicatat untuk dijadikan konversi nilai di kehadiran ya, gitu. Jadi aktivitas yang diutamakan nih, teman-teman bisa lihat ya, aktivitas yang diutamakan itu adalah aktivitas asinkron. Sedangkan sinkron itu aktivitas tambahan dan itu tidak diwajibkan, sehingga teman-teman tidak harus untuk Vkon dan menjadi kehadiran ya. Jadi tidak. Nah, ini materi pembelajaran yang nantinya teman-teman bisa temui. Jadi RPS ya, rencana pembelajaran semester itu pastinya akan ada di sesi pertama. Biasanya Bapak Ibu dosen akan menjabarkan ya, bagaimana sih rencana pembelajaran semester, kontrak kuliahnya seperti apa, terus biasanya model tugasnya seperti apa, model penilaian dari Bapak Ibu itu yang mengampu pada kelas tersebut seperti apa, akan dijabarkan atau akan di-explain di pertemuan pertama. Sedangkan untuk 2 sampai 12 itu akan secara eh, bergilir biasanya ada ya. Yang pasti ada itu adalah SAT, pengantar mata kuliah, slide PPT, modul, dan video pembelajaran. Untuk link eksternal, baik itu topik-topik terkait dengan bahasan mata kuliah tersebut, terus eksternal video untuk penjelasan ataupun tutorial terkait dengan sub materi dari materi yang teman-teman ambil, terus digital library itu biasanya terkait dengan jurnal ataupun buku-buku tambahan di luar ya dari eh, yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dosen, serta mungkin biasanya juga ada beberapa link virtual labs di mana teman-teman bisa mencoba mensimulasikan atau membuat eksperimen terkait dengan tugasnya ya. Nah, itu biasanya tergantung dari jenis mata kuliah dan dosen yang mengampu ya. Jadi ini akan berbeda dari satu dan lain hal. Nah, ini gambaran ya terkait dengan penilaian. Tentu ini berdasarkan dari SK Rektor ya. Jadi kita ada standar mutu lulusan Universitas Berasia, yaitu IPK minimal 2,5. Jadi kalau di bawah ini, maka mohon maaf belum bisa menjadi lulusan Universitas Berasia. Teman-teman harus meningkatkan IPK secara uh, secara ini akumulatif setiap semesternya agar bisa menjadi lulusan di Unsia. Nah, nilai kelulusan di setiap mata kuliah itu minimal C ya teman-teman ya. Jadi di bawah C itu mohon maaf itu belum bisa lulus pada mata kuliah tersebut. Jadi ada huruf mutu A sampai E dengan angka mutu 4 sampai 0, di mana golongan kemampuannya itu sangat baik sampai gagal. Nah, di sini nilai D dan E itu kurang, gagal, itu maka tidak lulus mata kuliah tersebut. Jadi, teman-teman lihat nih untuk sebaran nilainya ya, range nilainya. Jadi, di bawah 64 itu tidak lulus ya teman-teman ya. Jadi, diharapkan teman-teman itu mendapatkan nilai minimal C untuk lulus mata kuliah tersebut. Tapi kalau dari saya harapannya teman-teman yang terbaik lah ya. Masa udah kuliah online fleksibel masih ketemu nilai C kan agak kurang ya teman-teman ya. Jadi coba coba diikuti saja perkuliahannya. Saya rasa tidak tidak sulit bagi teman-teman yang memang memiliki semangat dan minat serta eh, keinginan yang kuat ya untuk berkuliah seperti itu. Nah, untuk nilai skripsi atau tugas akhir ya di Unsia ini nilainya minimal B. Jadi di range 71 ini. Jadi ketika teman-teman nilainya di bawah B, maka itu masuknya mengulang. Nah, kalau udah mengulang ya belum lulus ya. Jadi harus diambil kembali. Jadi kalau saran saya untuk skripsi tugas akhir teman-teman serius. Kalau bisa ketika mau sidang itu teman-teman izin lah ya
izin. Walaupun ini online, tapi saya harap teman-teman bisa serius menyempatkan waktu 1 hari untuk menyelesaikan sidang tugas akhir. Nah, masa studi minimal 7 semester, masa studi maksimal 14 semester. Tapi menurut aturan baru itu 16 semester ya, teman-teman ya. Jadi ya, ada aturan di Kemendikbud terkait dengan 53/2023, itu masa studi maksimal menjadi 16 semester. Tapi 16 semester ini bisa menjadi kabar baik dan juga kabar buruk. Kabar buruknya di mana cuti itu masuk ke dalam perhitungan masa studi. Dengan aturan sebelumnya, cuti itu tidak termasuk dalam perhitungan masa studi. Jadi sebenarnya hampir sama ya teman-teman ya. Mau 14 ataupun 16 semester, saya harap teman-teman jangan kelamaan, jangan cinta sama Unsia atau jangan inilah ya, mau menjadi mahasiswa abadi. Saya harap ya teman-teman bisa menyelesaikan studi tepat waktu ya, 7 atau 8 semester. Terus nanti memiliki sertifikat pendukung. Nah, ini adalah komponen penilaiannya. Tadi kan saya sempat jabarkan ya, ada 4, yaitu presensi, tugas terstruktur, UTS, dan UAS. Nah, di sini presensi dan UAS itu memiliki poin yang sama dan lumayan besar, yaitu 30%. Nah, itu ya, teman-teman bisa bayangkan ya, eh, bagaimana sih mendapatkan nilai A 80 itu. Ya, teman-teman maksimalkan di presensi dan UAS. Kalau dua-duanya sudah maksimal, maka minimal teman-teman sudah mendapatkan nilai 60 dan sudah pasti passing dari nilai mata kuliah tersebut dan dapat dibilang sudah lulus. Tapi jangan juga mengabaikan tugas terstruktur dan UTS, karena ini juga poinnya gede ya, yaitu masing-masing 20%. Nah, kalau teman-teman bisa mengatur eh, komponen penilaian ini, ya, maksudnya memaksimalkan keempat komponen penilaian ini Hah? menjadi perkuliahan di perkuliahannya teman-teman, maka teman-teman bisa, saya yakin bisa mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah yang teman-teman ambil. Gitu. Nah, ini pelaksanaan perkuliahan. Jadi jumlah pertemuan itu ada 16 ya teman-teman, di mana 14-nya itu adalah perkuliahan, 7 di tahap pertama dan 7 di tahap kedua. Di mana di antara perkuliahan tahap pertama dan kedua itu ada ujian tengah semester. Di situ durasinya selama 2 minggu. Dan ujian akhir semester di akhir setelah Mas, tahap kedua perkuliahan aqua tahap yang kedua. besar mana? Oke, mohon dibantu untuk mute mungkin ya, Mas. Terus di sini teman-teman mahasiswa itu dapat mengikuti ujian akhir semester apabila eh, Aqua nggak ada ya? oke, ada yang bocor ya. Jadi teman-teman dapat mengikuti UAS minimal 80% dari jumlah pertemuan yang bersangkutan pada mata kuliah itu. Jadi ketika teman-teman itu kurang dari 80%, coba tanyakan ke Bapak Ibu dosen, bisa nggak nih ada tugas atau apa ya, istilahnya asesmen untuk mengganti kehadiran yang belum sampai atau yang belum dilakukan. Jadi kalau seandainya nanti ya di perkuliahan teman-teman itu berhalangan untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan tertentu dengan alasan yang spesifik ya, misalnya sakit atau teman-teman ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu teman-teman bisa minta ke dosennya, bisa nggak ini diberikan tugas atau asesmen yang nantinya bisa di-convert menjadi kehadiran pada sesi-sesi tertentu. Nah, untuk tahun akademik itu ada 2 yang reguler, yaitu ganjilan genap, dan ada 1 semester pendek ya, atau semester antara, di mana ini fungsinya biasanya untuk melakukan remedial ya teman-teman. Kalau teman-teman ada mata kuliah yang tidak lulus pada ganjilan genap, nanti di semester pendek itu biasanya mengakomodir. Walaupun nanti mata kuliahnya mengikuti dari prodi ya. Biasanya nggak semua mata kuliah juga dibuka oleh prodi. Nanti prodi juga melihat nih, oh kira-kira mata kuliah mana yang paling banyak tidak lulusnya. Nah, itu biasanya dibuka seperti itu untuk semester genap. Nah, ini alur pengajuan KRS. Nah, ini nanti ya di semester 3 ya, teman-teman. Untuk semester 1 dan 2 itu masih dibantu oleh program studi untuk pengisian dari KRS-nya. Jadi, nanti
teman-teman itu ketika masuk di Unsia semester 1 akan dilengkapi dengan dosen pembimbing akademik. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya di Siakat dosen pembimbing akademiknya siapa, coba kontak. Jadi nanti biar coba mapping ya, bagaimana perkuliahan teman-teman itu selama 8 semester, sehingga teman-teman bisa lulus tepat waktu tanpa adanya salah pengambilan KRS. Nah, ini biasa juga nih. Kan kalau di Prodi itu biasanya, bukan biasanya, pasti nanti di semester 5 dan 6 itu ada mata kuliah pilihan. Nah, jangan sampai salah ya memilih mata kuliah pilihan, karena kan ada konsentrasi dari penjurusan prodi teman-teman masing-masing. Misalnya kalau di informatika itu ada data scientist, ada network engineer ya, sama sama software software engineer ya, kalau saya tidak salah. Nah, di situ nanti akan ada mata kuliah pilihannya, teman-teman. Nah, mata kuliah pilihannya ini mengikuti sebaran kurikulum yang ditentukan prodi. Nah, harapan saya teman-teman selalu diskusi dengan DPA untuk dalam menentukan mata kuliah yang ingin diambil pada semester yang akan datang. Tergantung dari semester berapa teman-teman saat ini dan mata kuliah apa yang tersedia pada semester tersebut. Nah, ini yang tadi ya, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman memiliki IPS 2,4, maka batasan SKS-nya itu hanya 18. Jadi minimal. Tapi ketika teman-teman naik lagi ya dengan IPS 2,7, maka naik juga nih batas SKS-nya. Nah, makin tinggi, maka batas SKS-nya semakin banyak, sehingga teman-teman bisa mengurangi waktu studi ya, yang harusnya tadi teman-teman minimal dirancang 8 semester, teman-teman bisa maksimalkan menjadi 7 semester dengan mengambil 24 SKS di semester 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu ya. Nah, untuk cuti, nah ini mungkin timbul ya pertanyaan tadi, sempat disinggung juga terkait dengan aturan di standar kelulusan kita bahwa maksimal semester itu 14 semester. Sedangkan teman-teman ini mungkin nanti akan ada, mungkin ya teman-teman ada yang mau break ya, karena ada kendala ya di pekerjaan atau sedang istirahat karena sakit dan lain sebagainya, sehingga teman-teman itu mau tidak mau harus mengambil cuti. Karena tadi ya, alasan-alasan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, cuti itu boleh dan merupakan haknya teman-teman. Tapi itu bisa dilakukan di semester 3 ya teman-teman ya. Jadi semester 1 dan 2 itu tidak bisa cuti ya. Jadi harapan saya ini teman-teman masih baru bergabung di Unsia. Saya harap semangat di semester 1 dan 2. Kalaupun nanti ternyata ada halangan dan lain sebagainya, mungkin bisa didiskusikan kepada kita ya di prodi dan juga di akademik maupun kemahasiswaan terkait dengan problem-problem yang teman-teman alami. Nah, nantinya teman-teman berhak mengambil cuti tersebut. Nah, cuti maksimal itu 2 semester, teman-teman. Dan itu tidak boleh diambil di 2 semester berturut-turut. Jadi harus diselingi ya dengan semester aktif. Nah, cuti itu wajib mendapatkan izin ya dari dosen pembimbing akademik. Karena kan dosen pembimbing akademik ini yang akan membersamai teman-teman ya di prodi. Namun nantinya setelah mendapatkan izin DPA, maka akan ada persetujuan dari Kaprodi. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa melakukan cuti. Nah, jika teman-teman mahasiswa itu tidak mengurus cuti, maka statusnya tidak aktif. Dan kalau tidak aktif itu masuk ke masa studi. Jadi udah mengurangi masa studinya teman-teman. Yang tadinya maksimal 14 semester, sudah terpakai 1 semester untuk tidak aktif. Sedangkan kalau teman-teman cuti itu, maka tidak dihitung sebagai masa studi. Nah, ini drop out, pemberhentian. Nah, ini saya agak nggak suka sebenarnya membahas dropout karena saya harap teman-teman itu kafah ya, teman-teman masuk secara penuh dan tidak berniat atau tidak terfikirkan sedikit pun terkait dengan pemberhentian dari mahasiswa. Tapi ini harus kita sampaikan sebagai amanah ya. Nah, pemberhentian teman-teman
menjadi mahasiswa di Unsia itu dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan dasar tidak memenuhi standar mutu lulusan. Jadi ada IPK minimal kan 2,5. Nah, teman-teman di bawah itu, maka bisa dilakukan pemberhentian. Yang kedua, melebihi batas waktu maksimal 14 semester. Yang ketiga, pelanggaran etika akademik. Nah, untuk pelanggaran etik ini akan ada sesi khusus kalian nanti ya. Karena ini banyak sih teman-teman ya. Simpelnya plagiasi dalam skripsi atau tugas akhir ya. Nanti juga ada terkait dengan etika akademik yang lain. Nah, ini tadi bahasan terkait cuti. Nah, untuk alurnya ya, biasanya nanti akan bersinggungan dengan kami di akademik. Gimana teman-teman awalnya menghubungi dosen pembimbing akademik, terus nanti dilanjutkan oleh, nanti ada formnya untuk pengajuan cuti. Jadi, teman-teman bisa mengisi form itu untuk melanjutkan proses ke biro akademik. Dan nanti setelah itu teman-teman tinggal melakukan pembayaran administrasi cuti di keuangan. Maka sudah selesai untuk proses pengajuan cutinya. Nanti tergantung dari ACC, dosen pembimbing akademik dan kaprodi ya terkait dengan pengajuan cutinya teman-teman. Nah, ini batas waktu studi tadi sudah disampaikan. Jadi kalau di aturan itu untuk S1 ataupun D4 itu 7 semester minimal dan maksimal itu 14 semester. Ini dengan aturan yang masih berlaku. Kalau aturan baru 16 semester ya, tapi itu implementasinya baru di tahun depan. Ini untuk DPA nanti teman-teman itu akan mendapatkan dosen pembimbing akademik yang memiliki fungsi atau tugas memberikan pengarahan yang kepada teman-teman dalam menyusun rencana dan beban studi serta memilihkan mata kuliah yang akan diambil, terutama di semester 1 dan 2. Untuk 3, 4, 5, 6-nya, teman-teman yang mengisi dengan syarat sudah melakukan konsultasi dengan DPA. Nah, ini layanan yang ada di Biro Administrasi Akademik. Nah, kalau teman-teman itu ini ya sudah ngecek-ngecek ya di PD Dikti, jadi pangkalan data pendidikan tinggi, ada nggak sih nama teman-teman nanti? Nah, nama teman-teman itu akan ada di ganjil. Jadi ketika perkuliahan ganjil sudah dimulai, nanti di pertemuan setelah tahap kedua perkuliahan, teman-teman sudah boleh cek apakah nama teman-teman sudah ada. Nah, di situ teman-teman lihat, oh kalau sudah ada tuh ya nama mahasiswa misalnya di sini ada Mas Sunoto, NIM-nya berapa, nama lembaganya pasti Unsia, prodinya prodi ya teman-teman. Dan nanti itu tercatat setiap semesternya. Jadi ketika teman-teman aktif, maka akan ada tulisan aktif pada ganjil 2024-2025. Seperti itu. Dan itu akan kita update setiap semesternya ya teman-teman ya. Jadi selama teman-teman masih menjadi mahasiswa ataupun sudah lulus, itu akan tercatat teman-teman. Jadi teman-teman itu akan memiliki record di pangkalan datanya pendidikan tinggi. Dan nantinya teman-teman juga bisa ngecek nih. Oh ya, saya dulu ngambil mata kuliah ini, mata kuliah ini. Itu bisa dicek di PDDikti juga. Dan itu tugas di Biro Akademik ya. Dan juga biasanya teman-teman meminta surat keterangan mahasiswa aktif dengan ini ya tujuan apa saja ya. Jadi biasanya ada buat kantor, terus ada yang buat keperluan asuransi dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan surat keterangan mahasiswa aktif itu bisa dimintakan di Biro Administrasi Akademik. Tapi ini tidak tidak ini ya menunggu 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Kalau bisa cepat akan lebih baik mungkin ya, tapi tidak bisa diburu-buru teman-teman karena di yang masuk itu banyak. Jadi mahasiswa di Unsia itu kan student body-nya itu ada 3.200 ya semester lalu ya, mahasiswa aktifnya. Jadi kebayang ya dengan load seperti itu kita tidak bisa langsung menggaransi keluar surat keterangan mahasiswa aktifnya. Tapi kalau saran saya, teman-teman bisa menunggu 2 kali 24 jam, insya Allah sudah dikirimkan ke emailnya teman-teman. Seperti itu ya, untuk layanan yang ada di akademik. Baik, mungkin sekian ya materi dari saya.
Mungkin saya kembalikan ke Bu Meta atau Mbak Fadila ya. Oke, mungkin saya izin kali ya sambil menunggu Bu Meta atau Mbak Fadila. Di sini saya coba membuka pertanyaan. Oke, siap. Kalau untuk pindahan ataupun RPL itu akan disesuaikan ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada sosialisasi tambahan. Jadi yang kita bahas hari ini secara general ya. Untuk pindahan ataupun RPL nanti akan ada sesi tambahan dari prodinya masing-masing. Karena kan beda-beda ya. Beda-beda, setiap orang kan unik kalau rekognisi pembelajaran lampau. Oke, apakah kita bisa nyolong start untuk skripsi sebelum semester 7? Jadi udah dikonsultasikan dengan dosen yang kemungkinan bakal jadi. Mungkin Mas Revan ya di sini ya. Nyolong dalam artian ini memulai lebih dahulu. Bisa Mas Revan, tapi untuk KRS-nya bisa diambil di semester 7 ya. Karena kan kalau dilihat di sebaran mata kuliah itu tugas akhir itu ada di semester 7 atau 8 ya. Tapi untuk diskusi itu bisa dilakukan, Mas Revan. Mungkin saran saya bisa di semester 3 atau 4 sudah didekati lah calon dosennya. Mungkin teman-teman sudah lihat lah ya di Google Scholar. Nah, Google Scholar kan kelihatan tuh. Ini dosennya penelitiannya ke arah mana nih? Oh, cocok nih dengan saya. Saya coba dekati. Dalam hal ini, ya tadi sebagai pembimbing. Dan nantinya tinggal mengikuti atau mungkin sudah mulai curi-curi start tadi ya terkait dengan kegiatan dari tugas akhirnya. Nah, itu udah dijawab oleh Bu Baby ya di timnya kami di akademik terkait dengan pengambilan skripsi itu harus 120 SKS untuk KRS-nya ya. Jadi harusnya belum bisa tuh teman-teman ambil di semester 6, bisanya di semester 7 gitu. Tapi untuk mendekati atau poaching dosen pembimbing tugas akhirnya bisa di semester 5 6 bisa. Jadi kalau menurut saya secara informal itu bisa, tapi kalau legitimasi di KRS-nya itu harus di semester 7, Mas. Ini Mas Albrian, kalau ikut kuliah cuma FOMO. Nah, ini jangan ya Mas ya, karena sayang waktunya. Dan tadi ya, nama teman-teman tercatat. Jadi sayang tuh kalau kuliah 14 semester itu tercatat tuh. Mulai masuk sampai dia tahun aktifnya itu tercatat. Wah, ini eh, presiden tidak baik gitu kalau seandainya teman-teman kuliah tidak tepat waktu ya. Oke, siap untuk materi nanti akan saya share. Mungkin nanti akan dibagikan dari tim kemahasiswaan gitu. Oke, nah kalau ekstensi atau RPL dan lain sebagainya nanti akan di-share kembali oleh tim Prodi ya. Jadi pertanyaannya hampir sama sih dengan yang sebelumnya. Oke, siap. Oke, untuk materi bisa di-share. Untuk jadwal kalender akademik harusnya sudah sesuai ya, di mana tanggal 23 itu mulai kuliah pertama. Dan nanti di tanggal 19 ada pensama aku ya teman-teman. Jadi ada ininya acara khusus buat menyambut teman-teman. Oke, kalau yang selesai 3,5 tahun wisudanya gimana? Wisudanya kita ada online dan offline. Jadi teman-teman itu angkatan pertama sudah wisuda ya di semester lalu di bulan Juni. Itu bagi yang bisa datang itu bisa langsung datang ke Jakarta ya teman-teman ya. Kemarin kita di audit UNAS itu kita mengundang Pak Prof. Nasir ya selaku mantan Menteri Pendidikan juga untuk hadir. Terus ada Ketua LDIKT Jakarta juga datang untuk memberikan sambutan dan kata-kata
inilah ya, pengantar ya untuk lulusan kita, lulusan perdana Universitas Siber Asia. Jadi untuk wisuda itu tergantung dari teman-teman, jadi nggak bisa barengan. Maksudnya nggak bisa dijadikan kelompok nih. Misalnya teman-teman masuk nih di semester ganjil 2024, 2025, mau lulus bareng-bareng, ya harus menyelesaikan 144 SKS dulu. Jadi itu indikatornya individu ya teman-teman ya, nggak secara kelompok. Jadi ya tergantung dari studinya teman-teman sendiri. Jadi tidak tidak terkait dengan angkatannya teman-teman ya. Kalau teman-teman 3,5 tahun sudah selesai ya bisa bisa wisuda atau bisa lulus. Tapi kalau belum selesai ya nggak bisa. Jadi tergantung dari eh, hasil studinya teman-teman. Semester antara bisa untuk akselerasi nggak? Ini pertanyaan dari Mas Ibrahim. Bisa, tapi biasanya dibatasi 6 SKS ya. Sedangkan untuk perbaikan itu bisa sampai 9 SKS gitu. Jadi nggak kayak semester reguler nih, bisa sampai 24 SKS atau 20 SKS. Untuk semester antara terbatas maksimal 9 SKS untuk mengulang. Kalau untuk akselerasi atau eh, ini ya, mengambil mata kuliah di semester selanjutnya itu biasanya 6 SKS gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik mungkin ya dari Mas Mahenson Sigalingging. Nah, saya mau nanya, saya mungkin berkuliah di PJJ akuntansi ya. Apakah di semester 1 dan 2 sudah wajib punya laptop atau komputer atau bisa dari HP dulu? Baik, jawabannya mungkin bisa. Karena kan sebenarnya LMS kita bisa dibuka di HP ya, teman-teman ya. Tapi mungkin lebih enaknya itu menggunakan komputer atau laptop sih. Tapi biasanya untuk perkuliahan, akses materi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan fully di aplikasi ataupun web browser. Di HP bisa. Tapi tadi misalnya biasanya tugasnya itu ada yang ini ya, demonstrasi aplikasi atau apa. Nah, itu kan agak sulit ya. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan atau dikomunikasikan dengan dosen pengampu. Khususnya akuntansi saya kurang terlalu paham karena bukan bidang saya. Jadi nanti di kontrak kuliah di pertemuan pertama itu coba ditanyakan dari masing-masing mata kuliah apakah nanti memerlukan nih eh, aplikasi yang harus di running atau dijalankan di laptop ataupun komputer. Kalau tidak ya berarti bisa ya fully di HP. Tapi kalau nggak bisa, nah coba dicarikan solusi. Apakah bisa dilakukan secara berkelompok tugasnya atau apa. Nah, cobalah dikomunikasikan. Karena sebenarnya itu balik lagi ke capaian pembelajaran mata kuliah masing-masing. Karena kan setiap mata kuliah unik ya. Walaupun biasanya di semester 1 dan 2 itu masih basic sih, teman-teman. Oke, ini Mas Krisna sudah tidak sabar ya. Boleh nggak kuliahnya dimulai hari ini? Jangan, teman-teman. Karena kan ini masih masih finalisasi untuk teman-teman mahasiswa baru juga ya. Datanya, terus bagi yang masih mendaftar dan sebagainya. Dan perkuliahan kan sudah direncanakan selama 1 semester. Jadi teman-teman lihat kan kalender akademik. Nah, itu kan sudah direncanakan. Dan itu dari masing-masing kegiatannya sudah ada timelinenya lah ya. Jadi teman-teman yang tidak sabar mungkin nanti bisa coba-coba ini ya, ikuti webinar ataupun apa yang diadakan oleh Unsia. Karena Biro Kemahasiswaan sendiri rajin nih melakukan webinar-webinar terkait dengan eh, keilmuan ataupun ya soft skill lain ya yang menunjang skillnya teman-teman, skill setnya teman-teman gitu. Waduh, ini sepupu nanya bisa nggak kuliah besok dan wisuda Jumat. Nah, ini agak sulit ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa coba di UIPM itu ya, yang daftarnya pakai Google Form ya. Nah, tapi kalau di Unsia nggak bisa teman-teman. Jadi kita standarnya itu 3,5 tahun. Jadi kalau untuk kuliah hari ini Jumat wisuda itu nggak bisa gitu. Jadi sudah bisa saya jawab nggak bisa. Ini jangan ya teman-teman ya. Ini boleh dikasih filter TikTok jangan ya. Gitu. Oke,
Rekaman Zoom apa bisa di-share? Nanti saya coba komunikasikan dengan timnya Bu Meta di kemahasiswaan, apakah langsung bisa di-share atau seperti apa. Tapi biasanya di-share kok teman-teman, jadi nggak perlu khawatir untuk materi dan rekaman Zoom itu pasti di-share oleh tim kemahasiswaan. Si akad memang belum bisa login. Iya, belum bisa teman-teman. Nanti untuk si akad dan LMS itu bisa diakses 1 minggu sebelum Pensamaku. Nah, kalau di kalender akademik Pensamaku tanggal 19 ya. Nah, mungkin 1 minggunya itu tanggal 11 sampai tanggal 13, tanggal 14 ya. Dicek saja nanti secara berkala di tanggal 11 sampai 14. Jika belum bisa, nanti coba ditanyakan ke kami di akademik maupun kemahasiswaan. Gitu. Ya. Oke, untuk login tidak perlu buru-buru karena tadi ya belum juga kan KRS-nya kan nanti akan diinputkan oleh Prodi. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang angkatan ke-9 yang baru masuk itu nanti ketika Pensamaku harapannya sudah bisa diakses sehingga nanti ketika perkuliahan dimulai teman-teman sudah bisa eh, inilah ya sudah paham lah terkait dengan UI yang ada di LMS kita maupun Siakat. Oke, untuk PPT-nya akan saya kirimkan ya. Nanti saya kasih ke Bu Meta. Oke, nih ada Mas Dimas ya. Sudah reset. Baik, Mas Dimas boleh di-unmute? Oke, Assalamualaikum, selamat sore Mas. Oke, selamat sore. Maaf ya Mas, belum bisa on cam. Aman. Mas mau tanya, ini kan kemarin saya sudah habis diskusi sama Sekretaris Prodi. Saya mahasiswa konversi ini S1 Informatika dari D3 ke S1. Nah kemarin itu setelah diskusi sudah didapat hasil dari konversinya itu kurang lebih tinggal 51 SKS. Nah terus kemarin saya tanya itu kira-kira berapa semester. Terus kata beliaunya 2 semester dan dipadatkan per semesternya 24 SKS. Tapi tadi di paparannya sepertinya saya lihat maksimal itu 18 sampai 19 SKS. Nah itu gimana Mas? Soalnya kan kaitannya dengan biaya juga ya per Oke, semesternya gitu. Kasih Mas. baik Mas Dimas. Oke, untuk pindahan RPL ya atau konversi kan namanya kan rekognisi pembelajaran lampau ya. Nah, itu agak unik ya teman-teman ya. Jadi itu akan ada informasi lanjutan sih. Dan untuk 2 semester memang memang ada dan sudah ada yang lulus ya teman-teman yang di kemarin. Jadi nanti jangan khawatir Mas Dimas, sudah ada eh, contoh kok dari angkatan pertama yang lulus di 2 semester seperti itu. Karena pindahan ya dari D3 ke S1 gitu. Kalau yang tadi kan aturannya itu secara reguler sih. Jadi bagaimana perkuliahan reguler itu dilakukan yang benar-benar murni dari awal sampai akhir dan menjadi hitungan mahasiswa rasionya Unsia ya. Oke, gitu Mas Dimas. Jadi nanti akan ada sosialisasi lagi ya dari masing-masing prodi. Kalau informatika, kebetulan saya di informatika juga nanti ada dari Pak Kaprodi, Pak Syahid dan Bu Cian ya, Mas Dimas. Nanti akan ada sosialisasi. Biasanya sih di minggu pertama atau sebelum perkuliahan dimulai. Jadi biasanya akan ada sesi khusus lah. Jadi tidak perlu khawatir Mas Dimas karena untuk RPL sendiri kan bukan bukan yang pertama ya. Ini sudah 3 angkatan yang masuk, jadi harusnya nanti bisa dijelaskan secara fasih oleh Prodi. Karena kan ini implementasinya ada di program studi. Gitu ya, Mas Dimas. Oke, makasih banyak Mas. Oke, siap. Untuk pengisian KRS nggak perlu dipikirin, teman-teman. Walaupun udah dibagiin ya oleh Bu Baby ya. Nah, ini pengisian KRS itu akan diisikan oleh tim dari program studi untuk teman-teman yang baru masuk. Jadi, teman-teman di sini sekarang tuh fresh untuk kuliah. Nah, nanti setelah itu teman-teman boleh pikirkan bagaimana perencanaan studinya di eh, Unsia dengan DPA ya, dengan dosen pembimbing akademik gitu. Oke.
Untuk fansnya offline atau online? Fans apa ya, Mas Sunoto? Ini belanja sepatu apa gimana? Mas Sunoto. Oke. Nah, untuk pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi mungkin untuk sesi, oke, ini ada pertanyaan lumayan ini ya yang belum saya jawab. Untuk konversi atau RPL itu melaksanakan pengisian KRS juga nggak? Untuk semester 1 akan diisikan Mbak Nur. Mau itu RPL, mau itu reguler, itu akan diisikan oleh Prodi. Jadi jangan khawatir ya. Untuk pengisian KRS-nya. Oke, untuk KJP seperti apa ya? Ini kartu Jakarta Pintar ya, Mas Fahrel. Kalau untuk KJP nanti akan ada infonya. Jadi kita ada KIP untuk kartu Indonesia Pintar, itu Unsia sudah dapat slot, jadi bisa diajukan. Tapi menunggu ya, menunggu info dari timnya kemahasiswaan atau dari Bu Meta ya, selaku Kabiro kemahasiswaan terkait dengan bagaimana syaratnya dan eh, apa namanya aturan-aturannya. Oke, apakah ketika berdiskusi dengan dosen atau kaprodi bisa bertemu secara langsung? Bisa, bisa. Bahkan banyak kok teman-teman mahasiswa yang datang ya mengikuti PKM ataupun penelitian bersama gitu. Tapi balik lagi, kalau bisa dilakukan online lebih baik. Ini kan kita perkuliahannya online ya. Tapi kalau memang teman-teman ada ya domisilinya di sekitar Jabodetabek dan ingin berkegiatan langsung itu bisa datang. Kita ada di Menara UNAS. Jadi teman-teman yang mungkin tinggalnya di sekitaran Ragunan itu bisa mampir dan bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu dosen. Tapi tentu tadi ya di kegiatan koridor akademik. Jadi penelitian, pengabdian pada masyarakat dan juga pengajaran. Tapi kalau di luar itu jangan sih teman-teman. Jadi kita kita skupnya di Tridharma tadi ya, di pembelajaran, penelitian dan PKM saja. Jadi kalau hubungannya di luar itu tidak disarankan, teman-teman. Oke, yang tanggal 19 sebelum perkuliahan akan ada PSPL. Ya, akan ada pengenalan ya. Seperti ini tapi lebih luas karena nanti yang hadir itu dari rektor. Jadi yang mau ketemu Pak Cho itu hadir di Pensamaku, terus ada Pak Warek satu, Pak Dr. Ujuk, terus ada Pak Warek dua juga. Jadi Pensamaku itu dari pimpinan sampai ke bagian-bagian prodi, bahkan Hima ya, himpunan mahasiswa itu hadir, teman-teman. Nah, tanggal 19 itu ya, jadi coba dipersiapkan ininya agar bisa hadir di tanggal tersebut, biar nggak keganggu ya. Jadi yang ada jadwal keluarga, coba di reschedule nih, entah minggu sebelumnya atau minggu depannya ya. Jadi agar tadi ya, memastikan tanggal 19 bisa hadir. Oke, untuk PPT akan diberikan ya. Oke, program magang, teman-teman bisa ikut ini, program magang eksklusif ya, MSIB ya. Kalau teman-teman sudah pernah tahu ada namanya magang dan studi independen bersertifikat yang itu secara eksklusif dilakukan di tingkat kementerian dan di Unsia itu termasuk banyak kok yang mengikuti. Itu kalau saya tidak salah untuk yang angkatan sekarang itu kayaknya hampir 50 ya yang ikut. Jadi lumayan banyak. Angkatan pertama aja itu tujuh orang yang ikut dan setiap semesternya itu meningkat kok partisipan dari MSIB. Dan itu salah satu ya, ada kegiatan lain kayak pertukaran pelajar, terus ada wirausaha merdeka dan lain sebagainya. Itu yang didanai langsung dari Kementerian Pendidikan. Ada juga kegiatan yang dilakukan dari Unsia. Nanti mungkin Bu Meta ya di sesi selanjutnya nih kan Bu Meta akan ada sesi sendiri nih terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, nanti mungkin lebih lengkapnya dari timnya Bu Meta di kemahasiswaan sih yang share Sesi apa, terkait Pak? dengan kegiatan itu. Oke, mungkin itu kali Bu Meta. Saya lihat pertanyaannya udah banyak yang mengulang, jadi kayaknya udah terjawab semua sih. Eh, Termute Bu Meta, izin. Oke, oke.
Ya, Oke, oke, baik. Mohon maaf tadi masih di mute. Ya, Pak siap. Ikhwani, karena sudah ternyata 1 jam. Kita Iya, sudah menemani teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ini Pak Ikhwani juga harus pulang, walaupun eh, dan saya rasa siap juga Bu teman-teman juga Meta. mungkin harus juga pulang gitu kan ya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan dan juga informasi awal begitu ya. Dan tentu kami akan tunggu ya teman-teman di webinar kami selanjutnya. Dan juga jangan lupa ada Pensamaku. Nah, kalau di kita welcoming new student itu namanya pengenalan sistem akademik dan kemahasiswaan. Kita em, singkat menjadi Pensamaku, begitu ya, Pensamaku Unsia. Nah, Pensamaku ini insya Allah akan diadakan tanggal 19 Oktober ya, Pak. Nah, Betul. 19 Oktober secara online. Tapi saya juga lagi memikirkan apakah bisa kita lakukan secara onsite ya. Mungkin ada teman-teman yang mau datang gitu ya, boleh. Nanti kita coba em, konfirmasi begitu ya. Kalau emang banyak, ya mungkin kita akan bisa datangkan atau bisa lakukan secara hybrid begitu. Oke, seperti kemarin kita di Sanatalis ya, ada lebih dari 100 orang terdiri dari mahasiswa juga gitu ya yang datang ke kampus kami. Walaupun tidak hanya tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Oke, baik. Untuk nextnya nanti Pak Ikhwani, saya akan lihat bisa pelayanan kemahasiswaan atau mungkin kalau menurut saya yang paling penting sebenarnya teman-teman tuh bisa dapat sharing dari seniornya ya. Nah, jadi seniornya itu maksudnya bisa life hacks tadi at kampus Unsia tuh kayak gimana sih gitu kan ya. Apa sih yang harus disiapkan? Apakah memang harus punya laptop kah gitu ya? Atau gimana sih cara nge-handle dosen-dosen yang killer atau dosen-dosen Unsia tuh kayak gimana sih? Asik-asik kayak Pak Ikhwani kah? Atau mungkin ternyata ini cuman kamuflase aja, Pak. Ternyata pas di dalamnya aduh gitu ya enggak ya. Ya. Jadi nanti kami akan infokan kembali ya. Insya Allah di minggu ini tapi insya Allah di minggu ini karena tadi untuk mempersiapkan teman-teman kuliah karena waktunya yang sudah sangat mendekati pensamaku, jadi 1 minggu ini kami buat menjadi 2 kali begitu ya. Nah, stay tune untuk infonya di grup kita, di grup batch 9 dan bersabar untuk WhatsApp grup dari program studi karena nanti pasti akan banyak sekali grup WhatsApp yang teman-teman pasti ya pengen masuki gitu ya. Hanya tips dari saya adalah saya hanya akan menginfokan terkait dengan grup ofisial dari Prodi ya dan juga grup ofisial dari universitas melalui batch 9. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat grup-grup lain gitu ya silakan begitu ya. Tetapi teman-teman yang lain kalau kemudian mau mengikuti grup tersebut ingat bahwa nanti akan ada grup kelas ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan 7 mata kuliah berarti ada 7 gitu ya. Tambah lagi kemudian grup Prodi, tambah lagi akan terlalu banyak gitu loh. Nah, khawatir nanti akan mix up gitu ya, malah pusing gitu ya informasinya. Jadi pastikan informasi berasal dari grup ofisial. Nanti akan kami bagikan, mungkin mendekati sama aku nanti dan juga teman-teman yang belum mendapatkan NIM ya Pak. Pak Ikhwani sampaikan nanti mungkin 1 minggu sebelum pensamaku digelar. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan semua nomor induk mahasiswa begitu ya. Mohon bersabar, ditunggu. Nanti juga bisa kita coba gitu. Kemarin kan sudah ada Kak Putri ya dengan LMS-nya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri sebelum nanti pensamaku dimulai. Baik Pak Ikhwani, ada lagi tambahan? Oke, mungkin tadi ya Bu terkait dengan NIM itu akan kita generate dalam waktu dekat sih. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan NIM, mungkin 1-2 minggu ini sudah bisa dicek kembali untuk NIM-nya, sehingga nanti di Pensamaku sudah kita bisa pastikan semua teman-teman bisa mendapatkan NIM dan bisa mengakses LMS ya, Bu Meta ya. Betul, Seperti betul, itu. betul, betul. Betul sekali. Dan tadi juga Mas Nanang bilang, iya, ini nanti akan direkap, Mas. Nanti tim admin kami, ada Kak Fadila juga, dengan nanti Kak Casey akan bantu rekap untuk kemudian bikin question and answer. Sebenarnya kalau di website juga sudah ada sih, frequent ask and question gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka itu, tapi nanti kita akan tambahkan ini dan kita masukkan di dalam bio, apa namanya, batch ya. Sehingga nanti teman-teman kalau misalkan mau tahu apa, langsung bisa lihat dari jawaban itu. Oke, baik. Mungkin itu dulu dari kami pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di minggu ini. Stay tune untuk informasinya di batch 9. Sukses selalu buat teman-teman. Stay healthy and safe. Dan adios. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mas banyak Iwani, semuanya. Mas Meta. Terima kasih, thank Waalaikumsalam. you ya. Iya. Terima kasih Yang aku hebat. banyak.